Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Sahabatku, bertemu kembali bersama kami di channel Allama bil Qalam yang insyaallah penuh dengan manfaat. Untuk mendukung channel ini agar terus berkembang, kami persilahkan kepada sahabatku semua untuk subscribe, like, and share agar lebih banyak lagi yang merasakan manfaatnya. Baik sahabatku, kali ini kami akan menyampaikan 3 tips yang luar biasa yang insya Allah dapat bermanfaat, yaitu 3 tips bagaimana cara cepat mendapatkan jodoh. Tips ini kami dapatkan dari perjalanan hidup Nabi Musa alaihi salam yang termaktub di dalam surah Al-Qasas ayat 23 sampai ayat 28. Baik, untuk selanjutnya agar sahabatku dapat memahami 3 tips tersebut, mari kita simak terlebih dahulu perjalanan hidup Nabi Musa alaihi salam. Seperti biasa, kita akan membahasnya dengan membuka kitab yang dikarang oleh para ulama. Kali ini kita menggunakan kitab tafsir Jalalain yang dikarang oleh Al-Imamain Al-Jalilain, Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dan Al-Allamah Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Ya, bagi sahabatku yang memiliki kitab tersebut, silahkan untuk dibuka. Ya, kita belajar bersama di tepatnya juz 20 surah Al-Qasas ayat 23 sampai ayat 28. Baik, langsung saja kita mulai sahabatku. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ila an qala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma warada ma'a Madyan. Walamma warada ma'a Madyan. Tatkala sampai Nabi Musa ke ma'a Madyan, ke sumur, maksudnya ma'a Madyan ay bi'run fiha, maksudnya adalah sumur di negeri Madyan tersebut. Tatkala Nabi Musa sampai ke satu sumur yang ada di negeri Madyan, ay wasala ilaiha, yakni sampai kepada sumur tersebut. Wajada, yakni Nabi Musa menemukan atau berjumpa, alaihi ummatan, berjumpa di sumur tersebut, ummatan, yakni jama'atan, yakni sekelompok orang. Jadi ketika Nabi Musa sampai ke satu sumur di negeri Madyan, Nabi Musa menjumpai sekelompok orang, minan nas, dari golongan manusia, yasquna mawasyahum. Yasquna, mereka sedang memberi minum, mawasyahum, ya, sedang memberi minum binatang ternak mereka. Wa wajada min dunihim, dan kemudian Nabi Musa menjumpai di belakang mereka, ya, selain kelompok tersebut, ay siwahum, yakni selain mereka, imra'atain, ya, dua orang perempuan ini, dua orang perawan, ya, tazudan, ya, tazudani, yang mana keduanya ini tazudan ay tamna'ani agnamahuma anil ma', ya, tazudan, yang keduanya ini sedang menahan agnamahum, menahan binatang ternak mereka. Mereka tahan supaya tidak meminum air, anil ma, daripada air, supaya tidak meminum bebarengan dengan binatang ternak sekelompok orang tersebut. Ya, artinya perempuan tersebut terhalang, ya, ingin memberi minum kepada hewan ternaknya, akan tetapi ada sekelompok orang yang juga sedang memberi minum hewan ternaknya, ya. Qala Musa lahuma, kemudian Musa berkata kepada kedua perempuan tersebut, ma khotubukuma, ya, ay ma sya'nukuma la tasqiyan, ya, ay ma sya'nukuma la tasqiyan, ma khotubukuma, apa yang menyebabkanmu, ya, apa istilahnya, apa yang menyebabkanmu menahan binatang ternakmu sehingga kamu tidak memberikannya minum, membiarkannya meminum air. Kenapa? Masya'anukum, apa yang terjadi kepadamu, apa keadaanmu, la tasqiyan, kenapa kamu enggak
memberi minum kepada hewan ternakmu? Kenapa kalian berdua tidak memberi minum kepada hewan ternak kalian? Kenapa? Qalata, kemudian keduanya menjawab, la nasqi, kami tidak akan memberi minum hewan ternak kami hatta yasdirur ri'a, sampai kembali pulang atau pada pulang pengembala tadi, pada pengembala itu pulang. Hatta yasdirur ri'a, ri'a yani jam ra'in, jama daripada lapad ra'in, ay yarji'una min saqihim. Jadi kami tidak akan memberi minum hewan ternak kami kecuali setelah mereka pada pulang, ya. Khaufaz ziham, ya. Kenapa khaufaz ziham? Karena khawatir berdesak-desakan, ya, khawatir berdesak-desakan. Fanaski, kemudian kami memberi minum. Wa fi qiraah, dalam satu qiraah yang lain, ini terkait lafaznya, ya. Yasdiru tadi kan yasdiru, sekarang yusdiru minar rubai, ya. Qiraah yang lain ini bukan dibaca yasdiru tapi yusdiru. Ini termasuk daripada rubai, termasuk rubai. Tadi kan sulasi, ini rubai. Jadi nanti ini dibahas terkait di dalam pembahasan ilmu shorof, ya. Maknanya beda nanti kalau misalkan dari sulasi maknanya seperti ini, ketika ke rubai maknanya jadi berbeda, ya. Kalau misalkan yusdiru ay yasrifu mawasyahum anil ma, yaitu tatkala mereka menyingkirkan binatang peliharaan mereka, ternak-ternak mereka daripada air, supaya membiarkan perempuan tersebut minum. Nah, itu kalau misalkan pakai makna yang rubai. Kalau sulasi tadi maknanya yarji'u, ya. Jadi perempuan tersebut, kata perempuan, kami nggak akan memberi minum hewan ternak kami, la nasqi hatta yasdirur ri'a, kami tidak akan memberi minum hewan ternak kami sehingga sampai para pengembala itu selesai, ya, sampai para pengembala itu kembali, ya, pulang mereka, ya. Jadi begitu. Jadi perempuan ini sedang menunggu. Kata Nabi Musa, kata perempuan tersebut melanjutkan perkataannya, wa abuna syekhun kabir, dan bapak kami ini sudah tua, syekhun kabir, sudah tua renta, ya. La yaqdiru ayyasqiya, sudah tidak mampu lagi memberi minum hewan ternak kami, sudah tidak mampu lagi, ya, membawa hewan ternak kami ke satu sumur untuk memberikannya minum karena sudah tua renta, ya. Jadi perempuan ini menggantikan tugas bapaknya yang sudah tua renta tadi. Fasaqa lahuma, kemudian Nabi Musa alaihissalam membantu keduanya, fasaqa, memberi minum hewan ternak kedua perempuan tadi, ya, untuk menolong lahuma, untuk menolong kedua perempuan tadi, min bi'irin ukhra, yaitu dengan cara min bi'irin ukhra, daripada sumur yang lain, biqurbihima, yang dekat daripada kedua perempuan tadi. Rafa'a hajaran anha, kemudian Musa alaihissalam mengangkat satu batu, ya, anha, daripada sumur tersebut, ya. Jadi ada batu yang menutupi sumur tersebut. La yarfa'uhu illa, ya, la yarfa'uhu illa asyratu, ya, di sini jelaskan, ya. Fuan nih. La yarfa'uhu illa asyratu anfusin, ya, di sini jelasinnya. La yarfa'uhu illa asyratu anfus, tidak ada yang bisa mengangkat batu tersebut kecuali, ya, la yarfa'uhu, ini la yarfa'uhu illa asyratu anfusin, kecuali 10 orang. Bayangkan. Akan tapi Nabi Musa mampu. Batu yang harusnya itu diangkat oleh 10 orang, ini Nabi Musa seorang diri menggeser batu tersebut, mengangkat batu tersebut yang menghalangi mata air atau sumur tersebut, ya. Musa kemudian, ya, membantu bersama tersebut. Kemudian setelah selesai, tsumma tawalla insarafa, kemudian Nabi Musa alaihissalam insarafa, kembali lagi, berpaling kembali lagi, ila dhilli, ya, di samuratin, ya, ila dhilli, ya, kepada naungan, ya. Ini Nabi Musa bernaung di bawah pohon samurah. Kenapa langsung bernaung? Min syiddati harri syamsi, karena saat itu saking panasnya, ya, terik matahari, saking panasnya sekali. Wahwa ja'in, sedangkan Nabi Musa dalam keadaan lapar. Jadi Nabi Musa dalam keadaan lapar, kepanasan, setelah membantu mungkin capek, langsung Nabi Musa langsung segera berteduh di bawah pohon samurah, ya. Kemudian faqala, kemudian Nabi Musa berdoa,
sambil berteduh di bawah pohon samurah tersebut, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin ta'amin faqirun muhtajun. Ya. Faqala Rabbi, ya Tuhanku, inni sungguhnya aku lima anzalta ilayya min khairin fakir, sangat butuh terhadap kebaikan yang engkau turunkan. Lima anzal terhadap apa yang kau turunkan ilayya kepadaku min khairin daripada kebaikan, ta'amin maksudnya adalah makanan, fakir, muhtaj butuh. Maksudnya gini ya. Sungguhnya aku butuh, ya Allah, butuh terhadap kebaikan yang engkau turunkan kepadaku. Nah, itu kalimat secara gampangnya seperti itu. Inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, ya Allah, sungguhnya aku amat butuh terhadap kebaikan yang engkau turunkan kepadaku. Nah, itu Nabi Musa berdoa sambil berteduh di bawah pohon samurah. Faraja'ata ila abihima. Kemudian kedua perempuan tadi kembali ke bapaknya, kembali pulang ke rumahnya, bertemu dengan bapaknya, ya. Kedua perempuan tadi fi zamanin aqalla mimma kanata tarji'ani fi, ya, dalam jangka waktu yang lebih sedikit daripada biasanya, ya. Kok ini lebih cepat pulangnya nih kan, ya. Fasa'alahuma an dzalik. Kemudian bapaknya bertanya kenapa, ya, tentang hal demikian, kenapa tumben kok sekarang pulangnya lebih cepat, tidak seperti biasanya, kenapa? Apa ada sesuatu hal yang terjadi? Kemudian kedua perempuan tersebut menceritakan, ya, kepada bapaknya menceritakan siapa, biman saqalahuma, menceritakan orang yang membantu kedua perempuan tadi, ya, memberi minum hewan ternaknya, ya, diceritakan kepada bapaknya. Kemudian faqala li ahdahima, kemudian bapaknya memerintahkan kepada salah seorang daripada dua perempuan tadi, yakni anaknya tadi, id'aihi li, ya, undang dia, ajak dia menghadap saya, Qala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, faja'athu ihdahuma, kemudian datanglah kepada Nabi Musa ihdahuma, salah satu daripada dua perempuan tadi, kembali datang kepada Nabi Musa, tamshi ala istihya, datang dengan cara berjalan ala istihyain, dengan malu-malu, ay wadi'atan kumma dir'aha ala wajhiha hayaan minhu, ya, yakni dengan cara menutup wajahnya dengan kerudung, hayaan minhu, karena apa? Karena malu daripada Nabi Musa alaihi salam, ya, jalan dengan malu-malu menutup wajah, ya, datang kepada Nabi Musa mengundang karena untuk menyampaikan amanah daripada bapaknya untuk mengundang Nabi Musa datang bertemu dengan bapaknya. Qalat, berkata kemudian bertemu dengan Nabi Musa, berkata perempuan tadi, inna abi yad'uka, sungguhnya bapakku ini yad'uka, mengundang kau, dia jaziyaka ajra ma saqaita lana, agar beliau membalas ajra ma saqaita lana, ya, upah sebagaimana engkau telah membantu kami, ya, sebagai balasan, sebagai upah, ya, karena kamu telah membantu kami memberi minum hewan ternak kami, karena engkau telah membantu kami memberi. Fa'ajabaha munkiran fi nafsihi, kemudian Nabi Musa fa'ajabaha, memenuhi panggilan tersebut, munkiran fi nafsihi akhdhal ujrah, dalam keadaan walaupun Nabi Musa memenuhi panggilan tersebut, tetap dia dalam hatinya Nabi Musa munkiran fi nafsihi, ingkar di dalam hatinya, akhdhal ujrah, tidak mau untuk mengambil ujrah, mengambil upah, ya. Nabi Musa datang, tapi dalam hatinya dia tidak mau mengambil upah. Wa ka'annaha qasadatil mukafa'ata in kana mimman yuridaha, ya, seolah-olah perempuan tadi yang diutus bermaksud untuk memberi mukafa'ah, memberi upah kepada Nabi Musa, karena beranggapan bahwasanya Nabi Musa mimman yuridah, termasuk orang yang menginginkan upah tersebut, ya. Famasyat baina yadai, kemudian perempuan tersebut berjalan di hadapan Nabi Musa, faja'alat arrih
tadribu thawbaha. Kemudian angin meniup, ya, angin dengan kencang meniup baju perempuan tadi yang berjalan di hadapan Nabi Musa alaihissalam, berjalan di depan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian bajunya itu tertiup angin, fatakshifu saqaha. Kemudian terbukalah betisnya. Saqaiha di kitab yang lain itu saqaiha, kedua betisnya. Ya, terbuka kedua betisnya. Kemudian faqala, kemudian Nabi Musa berkata kepada perempuan tadi, imshi khalfi. Ya, kamu jalanlah di belakang saya, biarkan saya di depan, ya. Kamu di belakang saja. Ya, ini Nabi Musa luar biasa. Ya, tidak mau jalan di belakang perempuan. Bayangkan, karena itu tadi terlihat auratnya, tertiup angin, terbuka auratnya. Kemudian kata Nabi Musa, imshi khalfi. Ya, kamu jalanlah di belakang saya. Wadullini 'ala tariq. Kemudian sambil tetap kamu dullini 'ala tariq, tunjukkan jalannya kepada saya. Fafa'alat ila anja'abaha. Kemudian perempuan tersebut sebagaimana diperintahkan Nabi Musa, yaitu menunjukkan jalan, ya, ila anja'abaha, sampai menemui Nabi Musa ini bertemu dengan bapaknya, ya. Wahwa Syu'aibun, ya, dan ternyata bapaknya tersebut adalah, bapak perempuan tersebut adalah Nabi Syu'aib alaihi salatu wassalam. Wa indahu asya'un, dan di hadapan Nabi Syu'aib alaihissalam sudah tersedia asya'un, makan malam, sudah tersedia makan malam, hidangan makan malam. Qala, berkata Nabi Syu'aib lahu, kepada Nabi Musa, ijlis, duduklah kamu wahai Musa, duduk. Fata'asya, kemudian makan malam lah, makan malam, ijlis. Qala, kemudian Nabi Musa menjawab, inni akhafu ayyakuna iwadan mimma saqaitu lahuma. Inni akhafu, saya khawatir, ayyakuna iwadan, ini makan siang ini, asya ini saya khawatir ini adalah sebagai upah, sebagai pengganti daripada kebaikan saya yang telah menolong kedua perempuan tadi, memberi minum hewan ternaknya. Saya khawatir ini adalah upah, ya. Wa inna ahlu baitin, dan sungguhnya kami adalah ahlu bait, kata Nabi Musa, ini ahlu bait. Inna ahlu baitin la natlubu ala amali khairin iwadan. Kami tidak meminta pengganti, ya, daripada kebaikan yang telah kami lakukan. Kami tidak meminta balasan, tidak meminta upah daripada kebaikan yang telah kami lakukan, ya. Jadi amal kebaikan kami, ya, kami tidak minta upah, karena kami adalah ahlu bait. Itu ahlu bait seperti itu. Jadi Nabi, kemudian, ya, pokoknya ahlu bait keturunan Nabi Muhammad SAW tidak pantas untuk menerima ujrah, menerima sedekah. Qala la, kata Nabi Syu'aib, la, tidak. Adati, kebiasaanku, wa adatu abai, dan kebiasaan nenek moyangku, naqri ad-dhaifa wa nut'imu at-ta'am. Kebiasaannya adalah memuliakan tamu, karena aku adalah tamu. Kebiasaan kami tidak merasa memberikan upah, tapi kami terbiasa memuliakan tamu. Terbiasa kami memuliakan tamu dan memberinya makan. Ya, terbiasa kami memuliakan tamu dan memberinya makan. Itu jawaban Nabi Syu'aib alaihissalam. Fa'akala, kemudian Nabi Musa memakan, wa akhbarahu bihalihi, kemudian Nabi Musa mengabarkannya, akhbarahu bihalihi, mengabarkannya, ya, bihalihi, mengabarkannya, fa akhbarahu bihal, fa akala wa akhbarahu bihalihi. Kemudian Nabi Musa alaihissalam wa akhbarahu bihalihi, mengabarkan kepada Nabi Syu'aib alaihissalam tentang keadaannya, ya. Qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, falamma ja'ahu, kata kalau Nabi Musa alaihissalam datang bertemu dengan Nabi Syu'aib, wa qassa alaihil qasas, ya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam mengisahkan kepada Nabi Musa al-qasas, yaitu kisah masdarun, yani qasas ini masdar bermakna al-maqsus, yang dikisahkan, ya, min qatlihi al-qibti, daripada kisahnya Nabi Musa alaihissalam bahwasanya dia telah membunuh seorang daripada kaum Kibti, Bani Kibti, wa qasdihim qatalahu, dan maksud mereka, yakni tujuan
tentara Firaun, qatalahu untuk membunuh Nabi Musa, wa khaufihi min Firaun, dan ketakutannya Nabi Musa alaihissalam terhadap Firaun itu diceritakan, ya. Jadi dalam keadaan melarikan diri diceritakan kepada Nabi Syuaib alaihissalam. Qala la takhaf, kata Nabi Syuaib, la takhaf, jangan khawatir, jangan usah takut. Najauta minal qaumi zalimin, engkau telah selamat daripada kaum yang zalim, engkau telah selamat, ya. Engkau telah selamat. Idla sultana li fir'aun ala Madian, yaitu sudah, ya, karena tidak ada lagi, tidak ada kekuasaan bagi Fir'aun ala Madian, tidak ada kekuasaan bagi Fir'aun di negeri Madian ini. Di negeri Madian ini Fir'aun gak berkuasa, gak berpengaruh, ya. Jadi engkau selamat aman di sini, kata Nabi Syuaib. Qalat ihdahuma, ya, telah berkata ihdahuma, salah seorang daripada dua perempuan tadi. Wahya al-mursalah wal kubra awis sughra, ya, yaitu orang yang diutus tadi. Di sini mufasir menjelaskan itu entah yang besar, kakaknya atau adiknya, ya, sughra yang kecil. Ini yang diutus tadi, ya abat, wahai bapakku, ya abati, wahai bapakku, istajirhu, ya, jadikanlah dia pekerja kita. Ittakhadhu, yani jadikanlah dia, yani Nabi Musa, ajiran, sebagai pegawai kita. Yar'a ghanamana, ya, yang mengembala hewan ternak kita, ya, yang mengurus menjaga hewan ternak kita. Ay badalani, itu sebagai pengganti kami, katanya. Jadikan dia, ya, pekerja kita, mengurus hewan ternak kita, ya, menggantikan kami di sini, kata anaknya tadi kepada Nabi Syuaib. Inna khaira man ista'jartal qawil amin, sesungguhnya sebaik-baiknya adalah orang yang diminta untuk bekerja, ya, al-qawiyyu al-amin, itu adalah orang yang kuat dan amin, amanah. Ai ista'jarhu li quwwatihi wa amanatihi, yani memohon agar dijadikan Nabi Musa ini pekerjanya, dijadikan Nabi Musa sebagai pekerjanya, pegawainya, li quwwatihi wa amanatihi, ya, karena kekuatannya dan keamanahannya. Fasa'alaha anhuma, kemudian Nabi Syuaib alaihissalam bertanya, ya, kepada perempuan tadi, kedua perempuan tadi. Fa'akhbarathu bima taqaddama, kemudian perempuan tadi mengabarkan tentang kejadian yang sudah dialami sebelumnya, bahwasanya min raf'ihi hajar al-bi'r, daripada kisahnya cerita Nabi Musa alaihissalam mampu untuk mengangkat batu yang besar. Bayangkan, itu kekuatan Nabi Musa, itu menunjukkan kekuatan Nabi Musa, ya, batu yang harusnya 10 orang ini cukup dengan 1 orang saja. Itu Nabi Musa alaihissalam luar biasa. Wa min qawlihi laha, dan daripada ucapan Nabi Musa kepada perempuan tadi, imshi khalfi, berjalanlah kamu di belakang saya. Nah, itu menunjukkan sifat amanah, sifat amanahnya Nabi Musa alaihissalam. Wa ziyadati annaha, ya, dan penambahan annaha lamma ja'athu wa alima bima sawwaba wa alima biha sawwaba ra'sahu falam yarfa'hu, ya. Dan kemudian kata perempuan tadi, ya, bahwasanya ketika dia datang menemui Nabi Musa, ya, kemudian Nabi Musa mengetahui perempuan itu datang, kemudian Nabi Musa sawwaba ra'sahu, menundukkan kepalanya, falam yarfa'hu, dan tidak mengangkatnya. Bayangkan, Nabi Musa ini sawwaba ra'sahu, ya, menundukkan kepalanya, ya, tidak jelalatan sama perempuan, artinya menundukkan pandangannya. Nabi Musa ini luar biasa. Faraghiba fi inkahihi, kemudian Nabi Yusuf alaihissalam ingin, ya, dan bermaksud untuk menikahkan Nabi Musa, ya, dengan berkata, faqala, kemudian Nabi Syuaib berkata, inni uridu an unkihaka, sungguhnya aku ingin menikahkanmu, hai Musa, ihda banatai hatain, dengan salah seorang daripada 2 anak perempuanku ini. Wahya al-kubra awis sughra, itu yang besar, kakaknya, awis sughra ataupun adiknya. Ala anta ajurani, dengan mahar, dengan syarat, yaitu dengan mahar dengan syarat bahwasanya engkau ta'jurani, engkau bekerja, ya, jadi pegawaiku, ya, takuna ajiran li, kamu menjadi pegawaiku, fi ra'yi ghanami,
yaitu sebagai tugasnya sebagai pengembala hewan ternak. Thamaniyat hijaj, itu selama 8 sinina, yaitu 8 tahun, selama 8 tahun. Fa in atmamta 'ashran, jika engkau menggenapkannya sampai 10 tahun, ay ra'iya 10 sinin, yaitu engkau mengembala sampai 10 tahun, famin andik, maka itu adalah kebaikan daripada dirimu wahai Musa. At-tamam itu adalah kesempurnaan, penggenapan darimu wahai Musa. Wa ma uridu an asyqa 'alaik, dan saya tidak ingin memberatkanmu, ya, bishtiratil 'ashar, dengan mensyaratkan 10 tahun, ya. Satajiduni insyaallah minas shalihin, ya. Satajiduni insyaallah minas shalihin, kau insyaallah akan mendapati saya termasuk, insyaallah termasuk litabarruk, ini kalimatnya litabarruk minas shalihin, termasuk orang-orang yang saleh, ya. Al-wafina bil ahd, termasuk orang-orang yang saleh yang senantiasa menepati janji. Ini kalimat litabarruk, ini ada kalimat litabarruk. Maksud litabarruk di sini adalah bukan berarti kok Nabi, harusnya kan Nabi soleh, kok ada kalimat insyaallah soleh. Enggak, ini kalimat litabarruk, mengharapkan keberkahan dengan orang-orang soleh. Ya, ini ketawaduan, ini bentuk ketawaduan para nabi, ya. Kemudian qala Musa, berkata Nabi Musa alaihissalam menjawab, dzalika allazi qultahu, yaitu yang telah engkau katakan wahai Nabi Syuaib, baini wa bainik, itu adalah antara urusanku dengan engkau wahai Nabi Syuaib, antara perjanjianku dengan engkau wahai Nabi Syuaib, ayyamal ajalaini, ya, manapun daripada dua jangka waktu tadi, as-samana wal 'ashar, entah itu yang 8 ataupun yang 10, ya. Ini wa ma'nya zaidah, ma ini adalah ma zaidah daripada ayyama di sini, maksudnya ayya ra'yahu, ya, ay ra'yahu, yaitu adalah mengembalanya tadi Nabi Musa. Qadaitu bihi, telah saya selesaikan, saya penuhi daripada salah satu daripada dua, entah itu 8 atau 10 tadi. Faragtu minhu, yaitu saya selesaikan. Fala udwana alaih, maka tidak ada lagi tuntutan terhadap diriku, bi talabi ziyadah alaihi, dengan permintaan penambahan jangka waktu. Kata Nabi Musa, qala dzalika baini wa bainak, itu antara urusanku, antara aku denganmu wahai Nabi Syuaib, ayyamal ajalaini qadaitu fala udwana alaih, ya. Terserah saya, ibaratnya saya mau, istilahnya dari dua waktu yang telah ditawarkan tadi, 8 atau 10, mana saja yang saya selesaikan, 8 atau 10, fala udwana alaih, maka jangan kau, istilahnya tidak ada tuntutan lagi untukku, ya, jangan lagi memberatkan, lebih ziyadah alaih. Wallahu ala ma naqul wakil, dan Allah terhadap apa yang kita ucapkan, ana wa anta, aku dan kau wahai Nabi Syuaib, kita bisa wakil, itu sebagai wakil, sebagai hafiz, sebagai penjaga, atau syahid, sebagai saksi. Fatammal aqdu bidzalik, maka sempurnalah akad tadi, perjanjian tadi, ya. Wa amara Syuaib, kemudian setelah resmi Nabi Musa alaihissalam menjadi menantunya Nabi Syuaib, menjadi suami daripada salah seorang daripada anaknya. Wa amara Syuaibu ibnatahu, Nabi Syuaib memerintahkan kepada anak perempuannya, antuk tu Musa asan, agar memberikan satu tongkat kepada Nabi Musa alaihissalam, yang mana fungsi tongkat tersebut yadafa, ya, fungsi tongkat tersebut yadafa'u biha as-siba an ghanamihi, ya, supaya dengan tongkat tersebut Nabi Musa alaihissalam dapat mengusir as-siba, binatang-binatang buas, an ghanamihi, dari binatang ternaknya yang mengganggu hewan ternaknya, yang hendak menerkam hewan ternaknya, ya. Wa kanat insiyul anbiya indahu, dan tongkat tadi insiyul anbiya, wa kanat insiyu al anbiya indahu, dan tongkat tadi itu adalah tongkatnya para nabi yang di hadapan Nabi Syuaib alaihissalam. Fawaqa'a fi yadiha, kemudian tongkat tersebut diletakkan di tangan anak perempuannya tadi. Fawaqa'a fi yadiha asa Adam, kemudian fawaqa'a fi yadiha asa Adam min asil jannah.
ya, diletakkan tongkat perempuan ini asa Adam min asil jannah, yang mana tongkat tersebut adalah tongkatnya Nabi Adam daripada yang terbuat daripada kayu surga asil jannah. Fa akhadhaha Musa bi ilmi Syuaib, kemudian Nabi Musa mengambil tongkat tersebut dengan sepengetahuan Nabi Syuaib alaihi salam. Jadi Nabi Musa mendapatkan warisan tongkat yang itu turun temurun, tongkatnya para nabi dari Nabi Adam alaihissalam turun temurun sampai kepada Nabi Syuaib, kemudian diserahkanlah kepada Nabi Musa alaihissalam, yang tongkat itu bukan tongkat biasa, akan tetapi min asil jannah, terbuat daripada kayu yang ada di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas sekali ya, dari kisah tersebut sudah jelas para hadirin. Lalu bagaimana dari kisah tersebut kita akan ambil intisari, yang ini menjadi tips ya, tips bagi kita untuk cepat dapat jodoh. Kita tahu Nabi Musa alaihissalam sampai ke negeri Madian tidak membawa bekal, tidak membawa apa-apa, tidak punya apa-apa. Ya, ini intinya ya, harus dengarkan baik-baik. Dari ini adalah 3 tips yang kita dapatkan dari kisah Nabi Musa tersebut, sehingga Nabi Musa awalnya tidak punya apa-apa, kemudian menikah dengan salah seorang putri Nabi Syuaib, kemudian mendapatkan tempat tinggal, bahkan mendapatkan pekerjaan. Yang pertama kita lihat bahwasanya Nabi Musa alaihissalam adalah seorang yang kuat ya, dan rajin membantu, seorang yang rajin membantu. Kita tips yang pertama yang saya simpulkan ini ya. Jadi ini hal yang penting, harus diperhatikan. Ini hal yang penting harus diperhatikan. Nah, ini menyangkut 3 tips yang kami dapatkan, yang kami simpulkan dari kisah Nabi Musa alaihissalam terkait 3 tips cepat dapat jodoh ya. Tips yang pertama itu adalah rajin sedekah. Sedekah itu entah itu harta ataupun tenaga. Kita tahu Nabi Musa alaihissalam dari kisah tersebut, wahai sahabatku, dari kisah tersebut kita tahu Nabi Musa alaihissalam awalnya membantu perempuan tersebut, membantu dengan tenaganya ya. Jadi sedekah itu bukan hanya uang saja, akan tetapi tenaga kita pun kita bisa bersedekah dengan tenaga kita, membantu orang-orang yang kesusahan di sekitar kita. Itu hal yang pertama, tips yang pertama. Harus mampu dan harus mau membantu orang yang ada di sekitar kita, membantu dengan ikhlas. Itu tips yang pertama. Kemudian yang kedua, rajin berdoa. Kemudian setelah Nabi Musa menolong kedua perempuan tadi, kemudian Nabi Musa berteduh di bawah pohon samur, kemudian berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ini doa. Dan yakin Nabi Musa curhat langsung ke Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa dalam keadaan lapar ya, tidak punya pasangan. Bayangkan, Nabi Musa walaupun sudah menolong tidak berharap dikasih upah, padahal beliau dalam kondisi lapar, tapi berharapnya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kita menolong, membantu ya, entah itu dengan uang atau dengan tenaga ya, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya ini adalah Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairi faqir ya. Sungguhnya ya Tuhanku, sungguhnya aku amat butuh terhadap kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Nah, ini doa ini termasuk doa-doa yang ketika para ulama ditanya tentang doa agar cepat dapat jodoh, maka ulama kemudian menghadirkan ayat ini, menghadirkan doa ini, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Terkait aturan bacanya berapa bilangannya terserah ya, pokoknya baca dengan yakin ya, sering terus menerus baca Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Insyaallah dengan doa tersebut dikabul Allah Subhanahu wa taala, segera dapat jodoh. Itu tip yang kedua. Kemudian yang ketiga ya, ini tipsnya, wahai sahabatku, baik laki-laki ataupun perempuan. Pertama untuk laki-laki, laki-laki ini menggambarkan Nabi Musa ya. Laki-laki pertama dia harus memiliki kriteria sebagai lelaki sejati. Kriteria yang pertama adalah dia harus kuat. Kita tahu dari kisah terus Nabi Musa seorang yang kuat fisiknya ya. Kuat fisik untuk apa fungsinya? Untuk bekerja
dan untuk melindungi wanita, untuk melindungi keluarganya, untuk membantu banyak. Nah, ini harus kuat, ini sifat laki sejati, dia harus kuat, dia kuat untuk bekerja mencari nafkah, kemudian kuat untuk melindungi keluarganya, terutama pasangannya. Kemudian sifat atau kriteria yang harus dimiliki oleh laki sejati selanjutnya adalah amanah. Harus amanah. Tadi katakan inna khairu man ista'jartal qawiyul amin. Ya. Kata perempuan tadi, sebaik-baik orang yang di pekerjaan adalah orang yang kuat dan amin, amanah. Bahkan harus amanah. Laki-laki harus amanah, dia harus amanah, terpercaya, dia setia terhadap pasangannya, dan dia amanah, jujur dalam pekerjaannya. Itu kriteria yang kedua, kriteria lelaki sejati. Kemudian yang ketiga, dia harus menjaga pandangannya. Menjaga pandangannya. Bayangkan Nabi Musa tadi setelah ketika menuju ke rumahnya Nabi Syuaib diundang, yang awalnya perempuan tadi jalan di depannya, kemudian tiba-tiba ada angin meniup, kemudian baju perempuan tadi agak tersingkap sehingga terlihat betisnya, kemudian Nabi Musa menyuruh perempuan tersebut untuk jalan di belakangnya. Bayangkan, itu beda dengan kita. Mungkin kita akan menikmati pandangan, tetapi Musa menjaga pandangan, menjaga kehormatan perempuan tersebut. Kata para Nabi Musa, imshi khalfi, kamu jalan di belakang saya, biarkan saya di depan. Nah, ini menunjukkan sifat amanahnya Nabi Musa alaihissalam. Sifat amanah dan mampu menundukkan pandangan Nabi Musa, menjaga kehormatan perempuan, sehingga dikisahkan kata perempuan tadi, ketika saya datang menuju Nabi Musa menundukkan sawwaba ra'sahu, ya, walam yarfa'hu. Nabi Musa menundukkan pandangannya dan tidak mengangkatnya. Bayangkan, tidak memandang perempuan tadi. Ini sifat lelaki sejati, kuat, amanah, dan menjaga pandangan. Kemudian bagi perempuan, ya, bagi perempuan dia harus memiliki kriteria-kriteria perempuan sejati. Dia harus memiliki kriteria-kriteria perempuan sejati. Ya, ada 3 kriteria dari kisah tersebut yang kami simpulkan. Yang pertama adalah dia harus patuh kepada orang tua. Perempuan tersebut harus orang yang penurut, patuh, penurut. Tadi dikisahkan perempuan tersebut dia patuh kepada ke orang tuanya, kepada Nabi Syuaib alaihi salam. Ya, kedua perempuan tersebut harus penurut. Ini sikap perempuan sejati. Dia punya kriteria, ya, sifat perempuan sejati. Dia harus penurut. Ketika sebelum menikah dia harus nurut kepada kedua orang tuanya. Setelah menikah dia harus nurut kepada siapa? Kepada suaminya, harus penurut. Ya, karena dia harus patuh. Itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya, kriteria ini perempuan sejati dia harus menjaga kehormatannya. Bayangkan ketika membawa ternaknya, ya, ke satu sumur, ternyata ada sekelompok orang, ya, yang kemudian bersembunyi di situ. Perempuan itu tidak mau bercampur dengan lelaki yang sedang berkumpul di situ, tidak mau bercampur. Bahkan ketika datang ke Nabi Musa, datang dengan malu-malu, ya, mengundang Nabi Musa, datang dengan malu-malu, jalan malu-malu, dan menutup wajahnya karena malu. Ya, sifat malu ini harus memiliki sifat malu, harus penurut, memiliki sifat malu. Kriteria selanjutnya itu memiliki sifat malu. Bayangkan, perempuan harus punya malu. Kemudian perempuan tersebut harus menjaga kehormatannya. Jadi pertama dia menjaga kehormatan, kriteria sifat perempuan sejati, menjaga kehormatan, ya, ya. Kemudian pemalu, dan selanjutnya adalah mampu mengurus rumah tangga. Perempuan tersebut, bayangkan, mampu mengurus rumah tangga. Karena perempuan tadi setelah orang tuanya tua renta, tidak mampu lagi bekerja, maka perempuan yang menggantikan tugas orang tuanya, tugas bapaknya itu Nabi Syuaib tadi. Perempuan tadi membantu bapaknya mengurus hewan ternaknya, apalagi nanti mengurus anaknya, mengurus makanan, membersihkan rumah dan sebagainya. Itu kriterianya. Jadi 3 tips yang kita dapatkan yang dari kisah Nabi Musa tersebut dapat kami simpulkan. Yang pertama itu harus rajin sedekah.
baik itu dengan harta ataupun tenaga. Kemudian kedua, harus rajin berdoa dengan doa yang khusus tadi, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, sungguhnya aku amat butuh terhadap kebaikan yang Engkau turunkan. Itu doanya khusus, dibaca entah 100 kali atau 70 kali terserah, sebaiknya, yang penting tidak yakin. Kemudian yang ketiga, harus memiliki kriteria sebagai lelaki sejati ataupun sebagai perempuan sejati. Kalau yang laki-laki dia harus kuat, amanah, dan harus mampu menjaga pandangan. Kalau yang perempuan dia harus iffah, harus mampu menjaga kehormatannya, kemudian harus pemalu dan mampu mengurus rumah tangga dan penurut juga. Nah, itu kira-kira 3 tips yang bisa kami sampaikan. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat untuk para sahabatku semua. Mudah-mudahan sahabatku bisa mengambil manfaat dari kisah Nabi Musa ini, dan mudah-mudahan yang jomblo segera mendapatkan jodohnya, amin ya rabbal alamin. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.